Hidup rada susah pas gue gaji UMR dulu. Sekarang gue udah belasan tahun kerja di luar negeri, lunasin 3 rumah senilai beberapa miliar, dan punya miliaran investasi saham. Belum banyak tapi alhamdulillah. Kalau lu juga lagi susah, video ini nggak kasih cara instan cepet kaya, tapi 5 cara realistis biar lu capai impian-impian lu. Gua garansi insya Allah setelah nonton video ini, lu gak cuma dapet dunia kayak punya rumah, naik haji, tapi insya Allah hidup lu jauh lebih bermanfaat. Cara pertama, syukur plus buku impian sama dengan dikabulkan. Pernah gak sih dengar influencer bilang Bitcoin pasti sampai 20 miliar? Or mungkin generasi muda pasti jadi bonus demografi di masa depan. Tapi kenyataannya itu semua gak pasti. Yang pasti bisa nambah rejeki atau nikmat kita adalah kalau kita bersyukur. Waktu gue SD diajarin Allah berfirman, jika kamu bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Tapi pertanyaannya, kapan sih terakhir kali kita bikin 100 aja daftar hal-hal yang kita syukuri? Gue jamin 90% lebih orang yang nonton video ini tidak dalam kondisi peperangan. Artinya pasti ada yang bisa disyukuri supaya nikmatnya bertambah. Dari zaman gaji gue 2,5 juta sampai hari ini gue selalu syukurin apa yang gue dapet. Sekecil apapun. Gue happy aja dulu. Kata Ustadz Sony, harus happy dulu baru sukses. Bukan sukses dulu baru bahagia. Syukur dulu intinya bro and sis. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Dan poin pentingnya, nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Itu yang bikin hati jadi nggak tenang bro. Jadi kalau nggak mau gaji UMR terus, coba deh tulis 100 hal yang masih bisa lo syukurin. Sesimpel masih bisa jalan kaki, bisa makan, punya 10 jari, dan sebagainya. Gue tuh ya sampai sekarang, setiap tanggal 31 Desember, selalu nulis hal-hal yang gue syukurin di dunia ini. As simple as gue sehat. Karena ya kalau lu punya duit 10 miliar tapi besok mati, orang minimal jadi sakit-sakitan, ya buat apaan juga itu duit. Sehat itu berkah dari Allah yang harus disyukuri. Tapi bersyukur bukan artinya berhenti dan puas. Makanya buku impian itu penting. Dan ini mungkin rada aneh ya kedengarannya, tapi setiap tanggal 31 Desember gue selalu buat daftar apa aja yang gue mau achieve di tahun-tahun depan. Podiumnya apa yang mau gue capai, dan kasih visualnya. Lu harus jelas tujuan lu maunya apa dan kapan. Ya orang bilang law of attraction, hukum ketertarikan. Gue sih ngikutin kata Rasulullah aja ya. Beliau bersabda dan Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Jika ia berprasangka baik, maka kebaikan baginya. Dan jika ia berprasangka buruk, maka keburukan baginya. Intinya kalau lu minta yang baik dan berusaha, pasti dikasih. Tapi kalau udah ngomong, kayaknya nggak mungkin deh. Kayaknya nggak bisa. Ya nggak akan mungkin. Kan Allah ngikutin aja prasangka lu. Mimpi yang gue dulu tulis di buku impian gue ya simple-simple ya. Kayak mau kerja di luar negeri, mau naik haji sama istri. Apalah gue masukin aja ke buku impian gue gitu. Or at least di notes handphone gue. Gue buat visualnya. Gue bikin step-stepnya yang gampang-gampang untuk meraihnya. Biasanya gue review di tahun depan ya gue lihat lagi. Yang surprise-nya banyak yang kejadian. Nggak semuanya, tapi banyak lah. Jadi bersyukur lagi deh cycle-nya. Percaya deh, orang sukses di level manapun, mereka semua berani ngimpi. Terus bikin strategi baru, bahkan waktu yang lebih jauh. Mimpi mereka ditulis, disyukurin, dikejar dengan kerja keras. Baru deh, doa itu dikabulin. Tapi setelah itu semua, kunci terakhirnya justru menyerah. Cara kedua, berserah dan ikhlas. Pernah kan dengar cerita Rasulullah saat mau Syiah di Taif? Pas dia Syiah, bukannya malah disambut, malah ditimpukin batu sampai berdarah. Dan setahu gue Nabi Muhammad bilang itu salah satu momen tersedihnya dia. Padahal dia udah usaha keras. Tapi ada makna di doanya Rasulullah setelah kejadian itu. Doanya panjang banget, tapi gue highlight betapa berserah maksimalnya Nabi ketika itu. Padahal lagi susah, padahal beliau udah usaha keras. Lihat bagian ini. Kepada siapa engkau menyerahkanku, kepada orang jauh yang bermuka masam padaku, atau kepada musuh yang engkau beri kekuasaan atasku. Jika engkau tidak murka kepadaku, maka aku tidak peduli. Dan tidak daya dan upaya kecuali dengan pertolonganmu. Lo lihat kata tidak pedulinya gak sih? Itu artinya dia menyerah maksimal ke Allah. Dan Nabi paham tugas kita adalah bermimpi, mempunyai strategi, bersyukur, berusaha.
Sisanya, surrender. Serahin aja. Kalau nggak berhasil, aku nggak peduli. Karena semua kuasa di tangan Allah dan yang terbaik Allah yang pasti tahu. Nah, peristiwa Taif ini jadi momen titik balik yang sangat penting dalam perjuangan Nabi. Setelah penolakan itu dan luka di Taif, beliau tidak langsung nyerah, tapi tetap tawakal, sabar. Terus nyusun strategi lagi. Strategi itu yang di dream book lu tadi itu, di buku impian lu tadi itu goal lu. Pasca Taif justru datang fase penting Baiat Aqabah lalu hijrah ke Madinah yang menjadi awal kemenangan dakwah Islam secara besar-besaran. Doa Nabi di Taif tadi jadi doa favorit kalau gue lagi kena musibah. Gue cuma bilang dengan cinta kayak Nabi Muhammad, curhatnya aja ke Allah. Gue gak peduli kalau gue udah usaha keras, tapi gue jatuh dan gagal. Asal Allah ridho, pasti akhirnya baik, akhirnya manis. Tugas gue ya ikhtiar lagi, bangkit lagi, susun lagi buku impiannya. Create strategi baru. Nah, kamu punya gak pengalaman serupa seperti ini? Coba dong tulis di kolom komen biar semua orang bisa belajar dari kamu juga. Cara ketiga, pivot atau berubah. Maksudnya gimana? Ya sama kayak Nabi. Nabi Muhammad, peace be upon him, gak berhasil di Mekah, dia ke Taif. Gak berhasil lagi, terus akhirnya bikin strategi baru dan berhasil di Madinah. Nah, itu namanya pivot. Dia bergerak untuk mendapatkan impiannya. Don't get comfortable. Jangan merasa nyaman karena itu musuh. Kalau emang kerjaan lu sekarang gak kasih penghargaan atas kerja keras lu, nggak kasih naik gaji yang pantas, terus mungkin lu mikir kok antrian promosinya atau naik pangkatnya bakal panjang, ya udah coba aja istikharah, cari kerjaan yang lain. Kalau dalam negeri duitnya kecil, coba cari multinational company. Coba belajar bahasa Inggrisnya lagi, belajar lagi, ikut les lagi. Contohnya, dulu gue kuliah di swasta, gue kok ngerasa nggak berkembang. Gue doa sama Tuhan, ya Allah kalau IPK gue waktu itu nggak sampai 3, artinya Allah mau gue pindah. IP gue itu tiba-tiba 2 berapa gitu, hasilnya ya gitu anjas. Akhirnya gue pindah ke Unpad di negeri. Di Unpad gue malah IP-nya 3,6, lulus gue plug. Dan gue ketemu sahabat-sahabat terbaik gue. Terus gue dulu juga kerja pas di UMR itu ya. Ya Allah, gue harus di sini ya, apa gue harus pindah ya? Gue tuh doanya ada norak ya. Gue bilang sama Tuhan, kalau gue bisa naik gaji 3 kali lipat di tempat yang baru, gue pindah gitu. Bener, ada orang yang nyamperin dari LinkedIn, gaji gue beneran naik 3 kali lipat dari pas gue gajian dari itu. Ini di video ini gue kasih cara pindah kerja ke luar negeri yang gampang. Nah, cuma pivot ini emang gak enak, gak nyaman. Cuma pivot itu wajib, men. Kalau lu mau jadi miliarder, kalau hati udah gak nyaman, coba deh cara lain. Gak usah dipaksain di tempat yang sama terus. Mungkin emang nyaman, enak, tapi coba usaha untuk berubah. Ya kalau rezekinya masih di tempat yang sama ya gak apa-apa. Tapi harus coba bergerak terus. Jangan sama kayak handphone Nokia or BlackBerry. Tadinya bisnisnya gede, tapi karena nggak mau berubah, nggak pivot, ya udah kelar bisnisnya. Dan menurut gua bullshit kalau mau kaya cepet dari gaji UMR itu pakai investasi. Gajinya harus dinaikin, pivotnya atau berubah haluan yang harus banyak, harus dicoba. Nah, tapi pas gaji naik, biasanya pengeluaran ikut naik. Nah, ini yang harus diimbangi dengan investasi. Nah, kalau mau tahu investasi caranya gimana, lo bisa klik video yang ini. Tapi investasinya gimana? Nah, ini nih yang menurut gue suka salah kaprah. Makanya gue bahas di poin keempat. Cara keempat, sedekah dan investasi. Gue kemarin baca quote ya, orang kaya itu investnya bukan ke barang-barang mewah. Investnya dari leher ke atas dulu, kayak baca buku atau ikutan training. Dan investnya buat bikin duit lagi. Either bikin YouTube kayak, bikin bisnis sampingan kayak. Bener loh bro, gue tuh ya, gue masih sekolah S2 sampai hari ini umur gue udah mau 40. Baru-baru ini gue ikutan workshop kos-kosan. Cara bikin kosan yang bener tuh kayak gimana. 20 juta lebih cuy harga seminarnya 2 harian. Belum banget tiket pesawat dari Singapura gitu, tapi gue happy. Coba deh, kalau ada orang yang sukses di kantor lu, biasanya sih dia lebih banyak baca bukunya daripada lu. Lebih banyak dengerin podcast yang bermanfaat daripada lu. Lebih banyak sedekahnya. Nah, coba deh, sedekah deh. Terutama kalau lagi kepepet banget, itu coba aja keluarin duit buat ngasih orang yang mana kek. Gue bahas keajaiban sedekah di video ini. Kalau lo lagi nggak punya duit, justru kuncinya tuh sedekah dulu. Kasih dulu ke orang. Kalau nggak pakai duit, pakai waktu. Bersih masjid kek, silaturahmi kek. Terus baik aja sama siapa aja. Doain orang jahat yang sama lu. Doain orang nggak dikenal yang lewat di depan muka lu. Dan sama kayak bersyukur, investasi yang pertumbuhannya pasti, yaitu sedekah. Dijamin,
Bukan reksadana, bukan ori, bukan saham, bukan bitcoin. Tapi kalau lo sedekah, udah pasti rezeki lo diperbanyak. Di surat Al-Baqarah ayat 245 Allah berfirman, siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, sedekah, maka Allah akan melipat gandakannya. Ya, itu dengan melipat gandakannya banyak banget gitu. Kalau bahasanya orang investasi, ini compounding effect. Bunga berbunga, berlipat ganda. Itu dijanjin pasti sama Allah. Kalau investasi yang gue nyesel nggak gue lakuin dari zaman gue gaji UMR, ya udah pasti investasi ETF. Gue jelasin banyak di video yang ini ya. Dan kalau teman-teman mau gabung ke komunitas gue dan dapat gratis dokumen atur uang dan perencanaan pensiun, bisa klik di kolom di bawah ini ya. Oke, cara kelima yang terakhir. Yang belum menikah, menikahlah. Poin ini juga relevan buat orang yang sudah menikah ya, karena menjaga pernikahan adalah hal yang paling dibenci kata. Karena saat kita nikah, semua yang kita lakukan bersamaan dan itu di jalan Allah, itu semua pahala cuy. Kalau lu belum nikah, kalau udah niat nikah karena Allah, sikat deh. Walaupun gaji UMR kayak gue dulu, coba lihat hadis ini deh. Nabi Muhammad SAW bilang, salah satu golongan yang bakal pasti ditolong sama Allah adalah orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Nah, kemarin gue juga habis nonton banyak podcast ya, Prastugula, Dr. Richard, dan banyak deh artis-artis ibu kota yang dulunya susah. Ya, mereka juga nekat nikah pakai uang pas-pasan. Rezekinya malah kebuka gede-gedean habis nikah. Pas punya anak malah makin kebuka lagi. Gue pribadi biasanya naik gaji atau dipromosi itu pas mau punya anak. Pas bini gue hamil. Tapi sayangnya gak boleh punya anak lagi sama bini gue. Karena istriku cuma ngomongin. Ininya gak mungkin gue bisa berkembang kayak sekarang kalau bukan karena doa orang tua, karena doa mertua gue, pasti doa istri gue, doa anak-anak gue. Dan kalau kita nikah karena Allah sambil terus bertawakal, Allah sendiri yang janjiin lagi jalan keluar dan rezeki dari arah yang gak kita duga. Kita pasti minimal cukup kalau kita nikah. Bisa jadi berlebih. Di surat At-Talaq kan dijanjiin kalau kita tawakal, Allah janji pasti dicukupkan keperluannya. Dan nikah adalah bentuk tawakal ke Allah. Yang janji itu Allah loh, bukan sahib kita yang tukang ngibul yang miskin. Cukup dah pasti rezeki lu gitu. Insya Allah kalau lu nikah dan menjaga pernikahan lu. Sekali lagi gue bukan mau sok suci bawa-bawa ayat sama hadis. Gue juga bukan ustadz dan masih banyak dosa. Ini video pengingat buat gue sendiri. Dan gue cuma mau kalau gue meninggal gue ada kenang-kenangan cerita buat anak-anak gue. Anak-anak gue bisa nonton video ini berulang-ulang. Tapi ya gue belum ada rencana mati nih dalam waktu dekat. Alhamdulillah masih sehat walafiat. Gue masih mau belajar dan mau sharing lebih banyak. Nah, semoga bermanfaat. Teman-teman pejuang UMR, yuk semangat terus. You let me know if you want to consult with me for free. Yes, bisa konsultasi secara gratis. Coba komen aja di bagian bawah. Gue coba akan pilih satu orang per bulan buat ngobrol-ngobrol. Tapi kalau mau belajar investasi di saham gak mikir, ya favorit gue ETF halal, ada bisa nonton di video yang ini. Dan kalau mau tahu 5 investasi muslim terbaik, bisa cek di video ini. Thanks for watching. Assalamualaikum.